Nah, itulah liciknya syaitan ya, liciknya syaitan. Di dalam hal yang baik, positif, dia tetap menyusup ya. Akhirnya ya jangan hanya sebatas pengajian ya, saya lebih luas lagi, misalnya dalam rangka dakwah saja, mengajar ngaji itu kadang ada yang tersaingi ya. Nah, mereka yang tersaingi itu berarti sejak awal niatnya bukan karena Allah, tapi dunia dan jabatan, popularitas, hubbud dunya dan hubbul jah, cinta dunia dan cinta pangkat dan jabatan. Kalau itu sudah niatnya, meskipun zahirnya baik, berdakwah, mengajar ngaji, ceramah, itu hakikatnya dia sedang menuju jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita jangan ya, kita nggak bagi tugas mengajar, selesai. Adapun orang lain yang sikut-sikutan, biarkan mereka dengan dunianya mereka, doakan biar mereka mendapat hidayah Allah. Kita bertahan di situ dalam rangka menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah. Yang penting kita tata niat kita pribadi ya, niatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun nanti urusan rezeki, adapun jabatan, itu Allah nanti yang ngatur. Kita jangan mencari jabatan dan harta dengan amal akhirat begitu. Jangan kita korbankan akhirat dengan hal yang sifatnya sementara seperti jabatan, kedudukan ataupun harta. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan istilah di kampung itu, mohon maaf ya, istilahnya perebutan berkat. Rebutan berkat itu istilah dan ternyata fakta ya. Mungkin zaman dulu berkat ya, zaman sekarang rebutan amplopnya itu memang sulit dihindari ya, sulit dihindari. Maka ya kita tidak dipertanyakan tentang niat orang lain, kita akan dipertanggungjawabkan dengan niat dan amal kita sendiri. Jadi tetap tebarkan kebaikan, bertahan di situ ya, luruskan niat, urusan yang lain biarkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena kalau kita meninggalkan dunia itu lalu kita beralih kepada tempat yang lain, misalnya pasti tempat yang lain pun demikian itu ada, itu nggak bakal tidak ada. Kenapa? Karena yang menggoda ustadz, setannya juga setan yang udah jadi ustadz. Iya bu, yang menggoda orang awam, setannya setan awam. Tapi kalau yang menggoda kiai, atau kiainya setan. Iya, atau di alam setan juga sama, ada kiainya, ada masternya lah gitu, ada gurunya. Jadi yang menggoda setan, yang menggoda ustadz, kiai, abuya, habib, yang kiai dari kalangan setan yang menggodanya, master mereka yang turun tangan. Kalau yang awam-awam ya cukup ya kerocok ya begitu. Jadi ada bagiannya masing-masing. Dan yang paling jahat itu kan di antara jin ifrit ya, yang berhasil menyesatkan Syekh Barsiso ya. Barsiso seorang ulama waliullah di zaman Bani Israel, tapi tetap sesat, bahkan mati dalam keadaan suul khotimah. Berhasil disesatkan oleh jin yang bernama jin ifrit. Bahkan Nabi Sulaiman itu pernah menjadi miskin ya, pernah miskin Nabi Sulaiman setelah ia bertahtakan seorang raja penguasa yang kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat, dari selatan sampai utara, semuanya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Yang tentaranya bukan dari kalangan manusia, dari jin pun tentara Nabi Sulaiman. Kendaraannya bukan cuma unta dan kuda, termasuk angin kendaraan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman pernah miskin, pernah lepas semua pakaian kebesaran dan mahkota kemuliaannya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat Nabi Sulaiman itu kegagahannya, kekayaannya, keperkasaannya, kehebatannya Allah jadikan di cincinnya, cincin Nabi Sulaiman.
Ketika Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi, ini cincinnya dititipkan kepada istrinya. Kan kalau masuk kamar mandi makruh pakai cincinnya. Dan zaman Nabi Sulaiman juga sama. Nah kemudian Nabi Sulaiman masih di dalam, jin Ifrit berubah wujud menjadi Nabi Sulaiman dan meminta cincin dari istrinya. Oh dikasih kan sama istrinya kan? Waktu itu Nabi Sulaiman kan kelihatannya dikasih. Akhirnya jadi raja jin Ifrit ini. Nabi Sulaiman keluar, ya tidak diakui sudah. Kenapa? Dikirain Nabi Sulaiman palsu. Sebab kenapa? Nggak pakai cincin. Ifrit yang jadi jin. Akhirnya Nabi Sulaiman pergi berkelana. Ya, sampai suatu ketika Nabi Sulaiman ikut bersama dengan rombongan pelaut. Ternyata jin Ifrit ini tidak sanggup ya mengemban kekuasaan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya cincin itu dilepaskan sama jin Ifrit, dibuang ke laut, dimakan sama ikan. Nabi Sulaiman ikut nelayan dan mendapat jatah bagian ikan. Ternyata yang didapat Nabi Sulaiman adalah ikan yang menelan cincinnya Nabi Sulaiman. Setelah balik lagi, ya setelah ikannya dibuka, ada cincinnya, dipakai lagi, jadi raja lagi, dikejar jin Ifrit, ya dapat dimasukkan di penjara di dasar lautan. Itu sempat oleh jin Ifrit, bukan jin Danjun ya.